Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Pak Yusuf Falak, pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik. Terima kasih sudah bertemu kembali meskipun kondisi saat ini berbeda. Pada semester sebelumnya kita masih sempat ketemu, tapi pada perkuliahan kali ini full dalam jaringan atau online. Meskipun demikian, semoga saja saya tidak berkurang semangatnya untuk thalabul ilmi. Yang kedua, meskipun saya merasa aneh, kawan-kawan, aneh kenapa? Karena saya di dalam kelas kalian tanpa bisa memandang kalian semuanya. Yang ada di sini adalah kursi-kursi kosong yang memandang saya sejumlah berapa ini ya, 5 kali 4 kali 5 berarti 20 kursi kosong memandang saya berada di meja depan kelas. Akan tetapi semoga saya dan kalian semuanya sekeluarga, kita semua sekeluarga dalam kondisi sehat dan bisa ketemu kembali. Sebuah anugerah tersendiri bagi saya, para dosen maupun kalian tentunya bisa bertatap muka, karena tentu lebih enak, lebih nyaman, tidak ada buffering, tidak ada nge-lag videonya dan lain sebagainya. Kalau semacam ini memang ada kondisi-kondisi yang kita tidak bisa berbuat banyak, yaitu tentang jaringan. Kan tetapi show must go on, kuliah harus tetap berjalan. Mari kita niati thalabul ilmi dengan sesungguhnya, dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf ya, gatel. Ya, oke. Pada pertemuan pertama ini saya menyampaikan tidak banyak ya. Ya, mosok perkuliahan pertama kok langsung tancap gas koyo piye ya. Kalian sudah dewasa juga. Oke, dalam formulir kontrak perkuliahan ini wajib saya sampaikan di mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik. Ada beberapa hal yang wajib kita sepakati bersama, dan nanti saya minta ketua kelas, Mas Komting atau Mbak Komting di kelas ini untuk bisa ngeprint formulir kontrak perkuliahan ini. Ini saya masukkan, formulir perkuliahan ini saya masukkan di Fiklas IAIN Kudus. Jadi mohon nanti ketua kelas bisa ngeprint. Setelah di-print nanti bisa ditandatangani pada halaman ketiga. Dan yang telah ditandatangani tadi silahkan mohon bisa dikirimkan kembali ke saya melalui Fiklas, melalui grup WA saja ya. Oke, mari kita mulai untuk formulir kontrak perkuliahan kita pada hari ini. Poin yang pertama tentang penilaian. Penilaian yang akan saya gunakan pada perkuliahan Dasar-Dasar Ilmu Politik, komponen-komponennya didasarkan pada beberapa hal. Pertama tentang sikap. Tentu sikap ini berkaitan nanti dengan keaktifan dalam perkuliahan. Keaktifan ini tidak langsung bertanya langsung ya, bisa ya, kita bertanya langsung bisa nanti kalau kita ketemu di Google Meet atau di Zoom atau di media yang lain, live YouTube ataupun melalui rekaman ini kita bisa aktif melalui grup WA. Kalian bertanya setelah saya sampaikan. Itu masuk dalam komponen nilai sikap. Jadi saya harapkan kalian semua bisa tetap aktif menanyakan berbagai hal boleh, atau memancing saya boleh, mengecek ilmu saya juga boleh, nggak apa-apa, karena mahasiswa anak-anak milenial itu kan saya yakin ilmunya lebih luas dibandingkan saya pribadi. Saya tentu juga belajar bersama dengan kalian. Saya tidak lebih pintar, akan tetapi mari kita belajar bersama dalam semester ini di mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik. Oke, gitu ya. Kita sepakat hal itu ya, kawan-kawan. Yang berikutnya komponen nilai yang kedua adalah tentang tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Yang kedua ujian tengah semester, nanti skemanya
Karena ini adalah mata kuliah teori, berarti kita tetap menggunakan ujian yang berbasis online. Yang terakhir adalah UAS. Bobot komponen penilaian bisa kalian lihat pada RPS, dan form RPS sudah bisa kalian unduh di Fiklas IAIN Kudus. Selanjutnya yang kedua, komitmen pada perkuliahan. RPS sudah kami susun, ya mungkin nanti di mata kuliah lain kalian menjumpai RPS itu bukan susunan yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut. Tidak apa-apa, karena memang itu pembagian tugas dari Ibu Kaprodi supaya seluruh mata kuliah yang ada di prodi kita bisa terwadahi semuanya. Jadi masing-masing Bapak Ibu dosen diberi tugas untuk menyusun RPS. Kalaupun ternyata memang dosen pengajar mata kuliah tersebut bukan penyusun RPS, bukan berarti RPS itu tidak berlaku ya saudara-saudara, karena memang itu sudah ditentukan oleh prodi demikian. Oke, saya telah menyusun RPS dan bisa kalian lihat di Fiklas IAIN Kudus, bisa kalian unduh, dan bukan bisa ya, tapi harus kalian unduh. Harus kalian unduh RPS tersebut dan silahkan kalian baca. Di dalam RPS tersebut sudah saya sampaikan rincian-rincian pertemuan yang akan kita jalani bersama, full daring. Materinya nanti menyusul. Pokok-pokok bahasan sudah saya sampaikan di situ, kemudian buku-buku referensi juga ada di RPS tersebut, dan saya persilahkan kalian untuk bisa mendownload atau menggunakan referensi-referensi lain yang kiranya itu masuk dan bagus. Oke, kita lanjutkan. Tadi sempat saya pause sebentar karena saya pengen mengecek ya tentang rekaman ini. Yang berikutnya, tadi saya menyinggung tentang RPS yang bisa kalian download semuanya. Buku-buku referensi yang bisa kalian gunakan dalam mata kuliah ini. Saya tidak menutup diri atau membatasi kalian. Saya tidak membatasi kalian berdiskusi apapun tentang kondisi perpolitikan di Indonesia. Saya sangat senang kalau berbicara tentang politik. Mohon maaf nih, tapi saya mengharapkan kalian semua untuk tidak menyangkut pautkan apapun pernyataan yang terdapat di dalam diskusi kelas dan melaporkannya atau sebagai sebuah pelanggaran dalam ITE. Karena sekalipun ini berbasis online, ini adalah forum akademik. Tidak layak forum akademik, kalaupun ada ketersinggungan, tidak layak untuk dilaporkan kepada kepolisian atau pihak yang berwajib. Itu tidak layak. Saya ingatkan sekali lagi, mohon kalian bisa bersikap dewasa. Artinya ketika ada teman kalian dalam berdiskusi nanti, misalkan pandangan politik kalian A, si A itu pandangan politiknya A, sedangkan si B pandangan politiknya itu B. Si A dan si B ini tidak sepakat. Nah, dalam perkuliahan ini kan semuanya terekam ya, semuanya terekam. Terus si B ini melaporkan A kepada pihak berwajib. Saya harapkan tidak demikian ya. Mohon ini adalah warning bagi semuanya, karena ini adalah forum akademik. Saya mohon semuanya bisa bersikap dewasa. Artinya ketika tidak setuju atau merasa tersinggung atau merasa terpojokkan atas pernyataan dari orang lain, kiranya bisa menyampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan, sekalipun itu kepada saya it's okay, tapi mohon itu tidak menjadi alat bukti dalam pelaporan. Saya tekankan sekali lagi, karena materi perkuliahan kita adalah dasar-dasar ilmu politik. Ya, politik memang bisalah digoreng menjadi apapun, dalam tanda kutip ya, digoreng menjadi apapun itu bisa. Tapi mohon kiranya kalian bersikap dewasa, dan ini adalah forum akademik sekalipun dalam
model online. Selanjutnya, kalian dan saya secara presensi, maaf, yang atas ya, yang atas dulu. Proses pembelajaran dimulai selambat-lambatnya 30 menit dari jam kuliah yang sudah ditentukan. Artinya sekalipun kita online, saya dan kalian, kami usahakan untuk bisa tetap tepat waktu. Kalaupun ada hal-hal yang perlu kita sepakati bersama, misalkan Pak, saya kalau ini nyambi kerja Pak, bantu orang tua di sawah Pak, atau ngedos Pak, atau bagaimana lah, nggak masalah. Sekalipun misalkan itu menjadi tidak masalah kalau perkuliahannya adalah saya rekam. Perkuliahannya saya rekam dalam arti seperti ini, bisa kalian saksikan secara tidak langsung karena saya upload di laman YouTube saya. Tapi kalau perkuliahan itu berlangsung secara online, live, baik itu melalui Google Meet, YouTube live streaming YouTube, ataupun melalui media live online yang lain, saya harapkan semuanya bisa hadir karena saya wajibkan untuk absen di live chat yang ada saat kita live streaming atau melalui media yang live yang lain, gitu ya. Kalaupun misalkan tidak bisa live streaming, maka whatever, silahkan kalian bisa menonton kapan saja, mau tengah malam silahkan, mohon maaf mau tempat dimanapun silahkan, di bawah pohon juga silahkan, itu nggak masalah. Tapi selama kita sepakati ada perkuliahan yang live, kita live bareng-bareng, mohon semuanya bisa hadir. Nah, kalau ketika live tersebut kalian tidak hadir, kiranya bisa memberitahuan ke saya, Pak, mohon maaf saya tidak bisa ikut live streaming karena alasan begini. Mohon alasannya yang bisa masuk akal nggih, dan maksimal kalian izin tidak masuk, entah alasan apapun, sakit ataupun izin, itu maksimal 3 kali tidak hadir. Saya perkecualikan, misalkan mohon maaf, nyun sewu, dan semoga kita tidak berharap itu terjadi, ada di antara kalian yang terkena COVID dan harus dirawat di rumah sakit. Nah, itu mendapatkan pengecualian. Itu mendapatkan pengecualian. Dan kalian berada di ICU, tidak bisa mengikuti perkuliahan secara live, itu menjadi pengecualian. Atau mohon maaf, semoga tidak terjadi di antara kalian kecelakaan dan tidak sadarkan diri atau yang lainnya lah, itu menjadi pengecualian. Bagaimana nilai kepada salah satu teman kalian misalkan ada yang semacam itu, tentu ada nilai khusus. Saya mohon kerelaannya kepada kalian yang tidak terkena musibah seperti yang saya sebutkan tadi, untuk bisa mensupport kawan kalian tersebut. Mengenai nilai itu menjadi hak prerogatif saya. Insya Allah saya tetap secara proporsional dalam menilai kalian. Tapi ada tentunya, karena saya manusia, kalian juga manusia, ada nilai-nilai kemanusiaan yang kita kedepankan, yang menjadi pertimbangan tersendiri. Itu ya, semoga kalian sepakat. Yang berikutnya, jika misalkan saya tidak hadir karena ada kesibukan lain yang tidak bisa saya tinggalkan dan saya belum sempat membuat live atau membuat rekaman perkuliahan, maka kiranya Mas Komting atau Mbak Komting dalam kelas ini bisa menghubungi saya, Pak, mohon maaf ada perkuliahan begini di perkuliahan panjenengan di jam ini pada hari ini, mohon konfirmasinya dan seterusnya, seperti biasa seperti itu ya. Sehingga misalkan saya tidak bisa hadir dalam bentuk live atau belum sempat menyediakan rekaman, saya akan memberitahukan di hari atau jadwal yang lain. Tentu itu tidak mengurangi kekhidmatan dan kesempatan kita untuk belajar bersama dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Yang berikutnya, hal-hal yang perlu diperlukan, misalkan
ketika kalian terlambat dalam live ataupun saya yang terlambat dalam live lebih dari 30 menit tanpa pemberitahuan, yang terlambat saya misalkan tanpa pemberitahuan kepada kalian dan kalian tidak mengkonfirmasi ke saya, maka kalian berhak mendapatkan nilai tambahan atas keteledoran saya tersebut. Dan ini menjadi poin tambahan bagi kalian. Tapi saya berharap ini tidak terjadi. Saya berusaha profesional, seprofesional mungkin kepada kalian semuanya. Dan insya Allah hal itu tidak akan terjadi. Jadi jangan harapkan itu terjadi ya. Akan tetapi misalkan kalian nih terlambat karena suatu hal, mules, maaf, atau yang lain, it's okay, nggak masalah. Tapi maksimal 30 menit. Selama live pembelajaran ini, mohon seluruh kamera tidak dinonaktifkan. Sekali lagi, seluruh kamera dalam kondisi on atau tidak dinonaktifkan. Karena dalam program tersebut saya juga akan melihat bagaimana respon kalian. Satu, yang kedua, baju kalian meskipun ini adalah dalam kondisi daring, mohon bajunya tetap menggunakan baju yang sopan seperti halnya ketika kalian kuliah secara offline atau sebelum-sebelumnya. Yang laki mohon jangan menggunakan kaos, yang perempuan juga mohon jangan menggunakan kaos. Sekalipun kalian belum mandi, karena saya tidak tahu ya kalian sudah mandi atau belum dalam perkuliahan saya, it's okay, nggak masalah whatever, tapi tolong ya paling nggak rapi lah ya, rapi, ora no iler atau belek sing ijen nempel gitu, jangan sampai ya. Maaf, saya cek ini, saya ada nggak ya? Oh nggak ada, sudah mandi karena ya. Kalian coba cek itu mata kalian, ada beleknya atau enggak ya. Kalau ada beleknya silahkan mandi, karena ini sudah mulai siang ya, atau sore malah, karena rekaman ini sekaligus saya buat untuk 3 kelas. Yang berikutnya, tadi jangan menggunakan kaos, jadi menggunakan baju hem atau baju gamis kalau perempuan dan tetap berkerudung. Yang berikutnya, misalkan kalian mengikuti perkuliahan ini secara online, bukan misalkan ya maaf, saya ulang, kalian mengikuti perkuliahan ini secara online, mohon mengambil spot yang tidak backlight. Backlight itu belakang kalian itu lebih terang, itu jangan sampai demikian. Contoh misalkan backlight semacam ini. Nah ini namanya backlight. Tuh saya di kelas ini. Ini namanya backlight. Belakang saya ini kan terlalu terang, nggak enak kan kalau dilihat. Jadi kesannya kalian itu terlihat lebih gelap. Nah ini kan nggak backlight. Sinar matahari atau cahaya ada di sebelah ini, sama ini. Ini kiri ya, bukan kanan ya. Kalau di kamera kalian kan kanan ini ya, di layar kalian. Di sinar matahari ada di sebelah kiri saya, atau sinar matahari berada di depan wajah saya. Ini akan kelihatan lebih jelas. Mohon itu bisa diperhatikan karena setiap pembelajaran live saya akan screenshot sebagai bukti perkuliahan kita. Ya, saya juga ada laporan kepada pimpinan. Tolong kalian bisa membantu saya dalam hal ini juga. Oke, yang berikutnya, saya dan kalian tadi mohon tidak menggunakan baju yang tidak sopan. Sekalipun karena ini ada aturan baru, saya pun ada beberapa hari, di hari Selasa dan jadwal saya? Selasa dan Kamis itu saya WFH, work from home. Jadi mungkin background background perkuliahan saya bukan hijau. Tapi sekalipun demikian, saya tetap menggunakan baju yang sopan. Ya, kalau kalian baju atasannya pakai hem, bawahnya pakai celana kolor pendek, nggak masalah karena nggak kelihatan di kamera. Tapi yang terpenting, kalian bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Mohon noise yang ada di
perkuliahan live kita nanti tidak terjadi misalkan ada adiknya atau bahkan anaknya ada yang sudah nikah ya semester 3. Semoga saja belum ya. Misalkan ada adiknya, Mas, Mbak, apa iki? Nah, kalau macam-macam itu kiranya bisa mengkondisikan diri, saya kuliah, tolong jangan ganggu dulu. Nah, seperti itu ya. Saya juga akan berusaha demikian kepada kalian. Oke, begitu. Sekali lagi, itu adalah kontrak perkuliahan kita. Dan secara sekilas akan saya sampaikan ini ada 8 pokok materi yang akan kita jalani bersama selama 1 semester, 14 kali pertemuan dan 2 kali ulangan yaitu UTS dan UAS, jadi total ada 16 kali pertemuan secara daring. Yang pertama kita akan membahas mengenai urgensi ilmu politik. Yang kedua nanti kita akan bahas tentang konsep dasarnya. Yang ketiga bagaimana hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial yang lain. Yang keempat tentang sosialisasi dan budaya politik. Yang kelima komunikasi politik dan opini publik. Yang keenam nanti kita bicara tentang kajian partai politik dan sistem kepartean. Selanjutnya isu-isu politik yang aktual. Dan yang terakhir kita berbicara tentang partisipasi politik, pemilu dan sistem pemilu. Baik itu yang ada di Indonesia maupun berada di tempat-tempat yang memiliki kekhususan yang ada di Indonesia, semisal Aceh, semisal daerah istimewa Yogyakarta, maupun yang ada di luar negeri, sistem-sistem politik yang ada di luar negeri. Demikian pembuka perkuliahan dasar-dasar ilmu politik pada pertemuan pertama. Keluaran dari pertemuan pertama ini, yang pertama adalah mohon melalui Mas Komting atau Mbak Komting, kontrak perkuliahan ini nanti tolong di print, kemudian ditandatangani. Kalaupun sebelum ada hal-hal yang tidak setuju atau ada poin-poin yang mau ditambahkan sebelum ditandatangani, mohon nanti saya dimasukkan di grup mata kuliah ini dan kita bisa mendiskusikan poin-poin apa yang perlu ditambah atau kita diskusikan. Setelah kita clear, diskusikan itu oke, Mas Komting atau Mbak Komting tolong kontrak perkuliahan ini di print. Dan bagi teman-teman yang lain semuanya, mohon RPS bisa di-download. Bukti kehadiran pada perkuliahan pertama ini adalah kalian bisa foto selfie. Baik itu sedang membaca RPS ataupun tidak. Begitu ya. Dan foto selfie tersebut bisa dikirimkan di grup kelas. Demikian pada pertemuan pertama kali ini. Terima kasih kelas A, kelas B maupun kelas C atas atensinya. Saya ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker. Saya tetap pakai masker ini sebenarnya karena ruangan ini kosong sehingga maskernya saya lepas. Tapi kalau di luar saya menggunakan masker gratisan. Ini bukan endorse ya. Kalau endorse nanti kan begini. Ada begini-begininya ini ya. Kalau teman-teman yang suka endorse kan begini. Salah satu. Nah, ini endorse ini dari bukan endorse ya, ini dari maskernya IAIN. Saya pakai masker kalau di luar. Kalau di dalam ruangan kosong semacam ini ngap ya kalau ngomong sambil pakai masker. Oke, begitu tetap jaga kesehatan, pakai masker yang benar. Masker itu digunakan di sini, tidak di sini, apalagi di sini. Oke, jangan. Mohon kalian anak-anak muda yang bermartabat, anak-anak muda yang cerdas bisa menjadi contoh atau role model di masyarakat kalian. Mari kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa ketemu kembali secara langsung. Meskipun kalian kadang ada dinamika yang ya namanya mahasiswa atau dosen, saya kadang menjengkelkan bagi kalian atau kalian kadang menjengkelkan bagi saya. Justru itulah indahnya hidup ya. Saya merasa kesepian ini ngajar semacam ini. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa ketemu kembali, dan salam untuk keluarga kalian.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.